Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Saranita. Polisi menangkap dua pelaku pembunuhan sekaligus perampokan sopir truk Madiun, Hasio Anggi Pratama, pada Jumat 26 Juli. Korban dibunuh di daerah Padas Ngawi pada 16 Juli 2024 dini hari. Polisi menjelaskan sebelumnya para tersangka TN dan SPO membuntuti korban. Setelah membunuh, kendaraan korban dibawa ke Madiun untuk memindahkan muatan truk. Kapolres Madiun, AKBP Muhammad Ridwan menyebut dua tersangka mencuri tembaga di truk korban. Kemudian meninggalkan kendaraan korban terparkir di halaman rumah makan di Dusun Desa Bajolan, Kecamatan Saradan selama berhari-hari. Hingga akhirnya polisi menemukan jasad korban telah membusuk di dalam truk. Butuh beberapa hari untuk kedua pelaku diamankan di rumahnya. Sempat memberikan perlawanan kepada petugas, mereka pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Diketahui jasad korban ditemukan setelah warga mencurigai bau busuk dari truk pengangkut besi tua pada 17 Juli. Hario ditemukan tak bernyawa, tertelungkup di kursi penumpang truk yang terparkir di halaman rumah makan. Evakuasi jasad korban memakan waktu berjam-jam lantaran kondisinya telah membusuk serta pintu truk terkunci rapat. Polisi bahkan harus memanggil ahli kunci guna membuka pintu truk. Sejajaran ungkap kasus tindak pembunuhan disertai dengan pencurian dan kekerasan, yaitu dengan berawal dari ditemukannya satu truk yang parkir di rumah makan Ngangeni di Kecamatan Saradan, Madiun, yang mana didapati ada seseorang yang terdapat di dalam mobil truk dalam kondisi meninggal dunia dan sudah berbau busuk. Sehingga kami penyidik langsung melaksanakan olah TKP, selanjutnya dilaksanakan visum oleh Rumah Sakit Umum Daerah dengan bantuan Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk oleh dokter spesialis untuk visum, otopsi. Selanjutnya kita berdasarkan olah TKP di lokasi. Selanjutnya kami juga dalami dengan CCTV yang ada di seputaran jalur dan kami memeriksa juga saksi-saksi lainnya. Alhamdulillah dalam waktu 7 hari tanggal 2 yang ke yang milik korban, yang mobil korban, yang desa Padan, dan kondisi masih hidup. Namun setelah dibawa ke Saradan di rumah makan ini baru dilangsir dari truk milik yang dikemudi oleh korban, dilangsir ke truk yang dikemudi oleh pelaku Fatoni. Ya. Setelah dilansir, korban ditinggal dalam keadaan terkunci. Sehingga pagi hari, sehingga selanjutnya para tersangka ini langsung ke penjara. Yang tersangka utama Pak Tony langsung ke menjual barangnya ke Madura dengan total 300. Misteri pembunuhan sopir truk Madiun, Hario Anggi Pratama, akhirnya terpecahkan. Salah satu pelaku ternyata merupakan teman korban sesama sopir. Polisi menyebut pelaku mengetahui korban membawa muatan besi dan tembaga. Begitu pula tempat tujuan muatan tersebut. Kedua tersangka punya peran berbeda. N selaku otak kejahatan merencanakan dan mencari sasaran. Dia menyediakan kendaraan untuk memindahkan barang muatan, kemudian dijual ke Madura. Sedangkan SPO bertugas sebagai eksekutor. Dia melumpuhkan korban dengan memukul menggunakan besi pengait dongkrak pada kepala bagian belakang. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebuah besi sebagai alat membunuh korban, satu unit kendaraan truk, 3 buah handphone, sebuah perhiasan emas, uang tunai Rp1.050.000, dan sebuah sepeda motor metik. Kapolres Madiun AKBP Muhammad Ridwan memaparkan pelaku TN berasal dari Trenggalek, sedangkan SPO merupakan warga Karanganyar, Jawa Tengah. Diketahui identitas korban bernama Hario Anggi Pratama, asal Kebumen, Jawa Tengah. Korban dipastikan tewas akibat perampokan yang dilakukan oleh 2 orang.
Jasad korban ditemukan membusuk di truk nomor polisi AB 8196PK yang terparkir di depan rumah makan di daerah Madiun. Pelaku Tony dengan korban adalah teman, sama-sama sebagai supir ekspedisi, yang mana mengetahui bahwa korban membawa barang berupa muatan besi tembaga yang sebesar 2,7 ton. Ya. Jadi tersangka ini sudah berniat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dengan membawa eksekutor yang dari Supraptono dan diikuti dari Jogja sampai TKP di Padas Ngawi. Jadi ditemui korban sedang istirahat di pinggir jalan, lanjut datang si pelaku 2 orang, Pak Tony dengan Nakata, selanjutnya dipukul menggunakan besi. Pelaku Tony dengan korban adalah Para tersangka pembunuhan sopir truk Madiun ternyata mencuri muatan besi tembaga sebesar 2,7 ton dari truk korban. Hasil curian itu kemudian dijual ke daerah Madura dengan total penjualan mencapai 300 juta rupiah. Sebagian uang hasil curian digunakan tersangka TN untuk membeli sepeda dan juga berjudi online serta melunasi hutang. Ia membelikan sepeda motor hingga perhiasan dari uang hasil curian tersebut. Sementara tersangka SPO bertugas sebagai eksekutor. Dia memukul kepala korban hingga tewas. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa pelaku pembunuhan dan pencurian adalah teman korban sendiri dengan motif ingin menguasai barang muatan truk yang dikemudikan korban. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebuah besi sebagai alat pembunuh korban, 1 unit kendaraan truk, 3 buah handphone, sebuah perhiasan emas, uang tunai senilai Rp1.050.000, dan sebuah sepeda motor matic. Kedua tersangka pun dilumpuhkan oleh polisi dengan timah panas karena mencoba untuk melarikan diri. Keduanya kini dijerat dengan pasal 339 dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Polisi juga tengah menyelidiki siapa penadah barang hasil curian tersebut. Tony, ya, sebagai otak pelakunya yang merupakan rekan korban, ya, merupakan teman korban korban pembunuhan ini, ya, yang niatnya ingin menguasai barang yang dijarah, yang diambil adalah sekitar 2,6 ton besi bekas dan kuningan tembaga yang dieksekusi oleh Supraptono atau Nakata. Ya, hasil dari curas ini dijual ke Madura sekitar 300 juta dan dibagi-bagi ke para eksekutor 50 juta, selanjutnya para kuli mengangsir barangnya 5 juta, dan sisanya untuk membayar hutang dan judi online dan pembelian berupa sepeda motor dan emas dan sebagainya. Ya. Penagihannya gimana? Ya, ini masih proses. Kami fokus dulu ke pelaku utama dulu, nanti sambil memeriksa saksi lainnya kita akan memeriksa juga penadanya. Itu dijerat juga. Ya, nanti ada pasal 40-nya. Ya. Demikian informasi Viral News, kami akan mengupdate informasi lainnya untuk Anda, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.